Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang nggak ngerti tentang Julo? Ya, Julo merupakan salah satu aplikasi pinjaman online. Tapi mungkin kalau buat saya pribadi lebih ke arah paylater ya. Jadi Julo ini lebih mirip seperti Akulaku, Kredivo, Home Credit. Lebih mirip ke pembiayaan atau pendanaan. Sehingga kalau kalian cek di list 102 aplikasi pinjol legal bawaan atau mungkin yang diterbitkan oleh OJK, di situ Julo nggak ada. Nah, ini banyak orang yang salah paham. Banyak yang mengira seperti Home Credit, Julo, terus kemudian Akulaku, Kredivo itu ilegal ya. Kenapa? Karena tidak ada di dalam daftar 102 pinjol tersebut. Yang mana faktanya adalah aplikasi-aplikasi paylater masuknya bukan ke pinjol nih, bukan ke pinjaman online, tapi ke pendanaan atau pembiayaan. Tapi bisa dipastikan Julo sampai saat ini, sampai video ini dibuat, Julo merupakan aplikasi yang legal dan resmi sudah terdaftar di OJK serta diawasin oleh OJK. Jadi bisa dipastikan Julo masih mengikuti aturan-aturan dari OJK, yang mana balik lagi nih ke fokus utama kita. Gimana nih kalau kita telat bayar Julo atau kita sedang gagal bayar Julo? Banyak pasti teman-teman di luar sana yang panik, yang mungkin takut, yang mungkin merasa terintimidasi, dan mungkin merasa terganggu dengan cara-cara penagihan Julo. Video kali ini saya akan membahas, mungkin sebelumnya di video sebelumnya saya pernah membahas bahwa Julo mungkin bisa dibilang tidak ada di lapangan. Tapi bagi saya pribadi dan beberapa informasi yang saya dapatkan, Julo itu ada loh di lapangannya. Cuman memang tidak berada di semua kota yang ada di Indonesia. Bahkan di Jabodetabek pun itu masih sangat sedikit dan minim sekali DC lapangan dari Julo. Pinjol itu kita tidak bisa jadikan acuan informasi bulan lalu, 3 bulan yang lalu, atau mungkin bahkan kemarin bisa menjadi acuan pinjol ini memang tidak ada DC lapangannya. Tapi nyatanya bisa jadi kan sebulan kemudian, 2 bulan kemudian mereka mendapatkan investor, lalu mereka menyewa para jasa-jasa perusahaan penagihan-penagihan yang di outsource untuk jadi DC lapangan. Memang sejauh ini masih ada pengalaman dari beberapa teman yang ada di grup. Mereka datang itu setelah lebih dari 4 bulan. Dan itu pun tidak semua yang galbay atau gagal bayar di Julo di Jakarta didatengin DC pinjolnya. Ya, jadi ada yang didatengin, ada yang tidak. Namun kalau di Jakarta saja ada yang telat 7 bulan, terus kemudian ada yang didatengin dan enggak. Berarti kemungkinan ada DC lapangan tapi masih sedikit. Mungkin di kota-kota lain menurut saya pribadi jarang ya. Kalau di Jabodetabek aja mungkin banyak yang terabaikan, apalagi di kota-kota lain. Sedangkan yang kita tahu banyak sekali pengguna Julo ini adalah masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan Jabodetabek. Ya, kalau mungkin di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya, saya masih belum mendengar informasi mengenai DC lapangan yang datang ke rumah. Sekali lagi, pada umumnya itu kebanyakan DC lapangan itu secara SOP mereka datang setelah 90 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo kalian ya. Jadi kalau kalian di bawah itu, kalian mau mendapatkan ancaman bakal ada DC yang datang, bakal ada orang yang ingin mengambil uang ke rumah kalian, itu kebanyakan hoax dan bohong belaka ya teman-teman. Kenapa? Karena rata-rata DC itu secara SOP seperti yang saya bilang tadi, di atas 3 bulan barulah kalian mungkin boleh berpikiran bahwa DC akan datang. Tapi kalau tidak, nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena tidak akan ada atau kemungkinan kecil sekali DC Julo itu datang ke rumah kalian. Ya, contohnya saja Kredivo. Banyak beberapa hari yang lalu baru telat 1 bulan sudah datangin DC. Namun ternyata kebanyakan ya, kalau saya bilang bukan DC sih. Kalau saya bilang lebih kepada kayak kurir untuk mengantar ke surat penagihan. Karena apa? Karena mereka sopan-sopan, baik-baik, ramah-ramah, dan ingin mengingatkan saja setelah itu pulang. Sama seperti Akulaku sebenarnya, yang datang itu hanya mengantarkan surat aja. Cuman mereka mengenalkan diri mereka sebagai tim penagihan dari pinjol tersebut. Ya wajar ya, tim penagihan orang identik mikirnya sebagai debt collector. Tapi padahal tidak. Karena debt collector itu harusnya mempunyai lisensi, mempunyai sertifikat, dan mempunyai dokumen-dokumen surat pengantar yang lengkap banget. Dan mereka memang ditugaskan untuk menagih hutang para debitur-debitur yang gagal bayar tersebut teman-teman. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat, semoga informasi ini bisa memberikan kalian wawasan, dan semoga dengan video ini kalian tidak panik lagi dan gak perlu yang namanya gali lubang tutup lubang. Sekali lagi saya ingatkan, gak usah gali lubang tutup lubang ya teman-teman, karena itu akan membuat hidup kalian makin berantakan. Mungkin kalau kalian telat bayar atau gagal bayar, yang paling mengganggu kalau buat saya pribadi
adalah telepon itu nggak bakal pernah berhenti. Telepon mulu, nomornya pun ganti-ganti. Biasanya cirinya kalau misalnya mereka dari pinjol yang sama, itu biasanya angka belakang dari nomor telepon itu berbeda. Ya, dan kadang-kadang berurutan kayak 61, 62, 63 dan seterusnya. Itu kembar-kembar semua, biasanya di depannya hanya dibedakan di belakangnya. Itu dari satu pinjol. Makanya capek juga sebenarnya kita mau ngeblok satu persatu. Kenapa? Karena nomor mereka ada ratusan. Ya masa sih kita mau ngeblokin satu persatu? Jadi saran saya biarkan aja, nggak usah ditanggepin, kalian silent aja, atau kalau perlu kalian matikan dulu HP kalian sampai beberapa waktu. Tapi ya kita sendiri yang rugi, kita jadi nggak bisa berkomunikasi. Intinya nggak usah merasa tertekan, nggak usah merasa terganggu, kalian fokus aja untuk mencari uang, di mana banyak sekali saat ini cara-cara menghasilkan uang dari internet, kerja sampingan dan lain sebagainya, untuk mengumpulkan uang untuk kalian tabung agar kalian bisa membayar hutang pokoknya. Jadi jika kalian merasa gagal bayar, nanti itu denda dan bunga kalian itu bakal mentok kok. Nggak usah khawatir utang kalian jadi bakal berlipat-lipat kali, enggak, mentok jadi 2 kali lipat. Nah, kalian tinggal fokus aja ngumpulin pokoknya. Siapa tahu kalian mendapat promo atau ada program di Julo yang mana kalian nanti akan ada keringanan denda dan bunga nih. Jadi kalian tinggal bayar pokoknya saja. Yaitu misal kalian hutang 1 juta, kemudian kalian telat lama, kalian menjadi 2 juta. Nah, nanti biasanya ada program kalian tinggal bayar yang 1 jutanya aja. Itu nggak apa-apa teman-teman. Intinya tidak akan ada sebar data, dan jika memang ada kejadian sebar data, kalian bisa melaporkannya ke OJK. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di Julo, silakan tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain yang membaca komentar kalian merasa terbantu dan juga ikutan tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.